Ini adalah pertemuan ke-11 pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP atau MTS. Kita masih di bab yang sama, yaitu tentang bab 2 persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pada video kali ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik, yaitu di sini peserta didik diharapkan dapat memahami cara menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, pada dua video sebelumnya kan kita sudah belajar tuh cara untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dan juga melengkapi kuadrat sempurna. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara untuk menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus kuadratik atau yang biasa kita sering sebut dengan rumus ABC. Oke, di sini sebelum kita masuk membahas mengenai rumusnya seperti apa, kita akan membuktikan bersama-sama terlebih dahulu bagaimana sih untuk memperoleh rumus tersebut dengan menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, jadi pada awalnya persamaan kuadrat yang bentuk umumnya adalah AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan syarat ABC-nya merupakan bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, kita dapat tentukan penyelesaiannya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna seperti pada video sebelumnya kan. Nah, di sini kita akan menggunakan itu pada rumus umum dari suatu persamaan kuadrat agar nantinya kita akan memperoleh rumus kuadratik yang akan kita bahas lebih rinci pada video kali ini. Jadi pada awalnya kan rumus dari suatu persamaan kuadrat itu kan seperti ini. AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita akan memindahkan konstanta plus C ini ke ruas kanan. Kemudian akan berubah kan tandanya menjadi negatif sehingga persamaannya akan menjadi AX berpangkat 2 ditambah BX sama dengan negatif C. Nah, karena untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini kita harus membuat koefisien dari variabel X pangkat 2 nya menjadi 1, berarti kita harus kalikan kedua ruas yang kiri maupun yang kanan dengan 1/A agar koefisien dari variabel X berpangkat 2 nya menjadi 1. Jadi setelah kita kalikan dengan 1/A pada kedua ruas seperti ini, maka persamaannya akan berubah menjadi X berpangkat 2 ditambah B per A dikalikan dengan X sama dengan negatif C per A. Nah, setelah itu kita akan berusaha untuk melengkapi kuadrat sempurna ini agar nantinya kita bisa memperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut dengan cara kita tambahkan setengah dari koefisien variabel X yaitu plus B per A ini, kemudian nantinya kan kita kuadratkan. Nah, hasilnya berarti yang menjadi penambah atau menjadi pelengkap dari persamaan tersebut adalah B per 2 yang berpangkat 2. Jadi setelah kita tambahkan B per 2A kemudian dipangkatkan 2 ini ke dua ruas yang kiri maupun yang kanan, maka yang kanan akan kita jabarkan terlebih dahulu B per 2A yang berpangkat 2-nya. Sehingga nantinya akan terbentuk ini B berpangkat 2 per 2 berpangkat 2 kali A berpangkat 2. Ini berdasarkan sifat suatu bilangan pecahan yang dipangkatkan. Jadi kalau misalnya ada A per B yang berpangkat 2, itu artinya yang atas berpangkat 2 dan yang di bawah juga berpangkat 2. Maka disitulah alasan kenapa yang di bawah itu jadi 2 pangkat 2 kali A berpangkat 2. Nah, selanjutnya kan di sini ada 2 berpangkat 2 tuh. Kita hitung dulu nilainya, yaitu kita ubah menjadi angka 4. Nah, setelah itu, di sini kan di ruas kanan sudah ada negatif C per A ditambah dengan B berpangkat 2 per 4A berpangkat 2. Nah, kita akan samakan penyebutnya. Jadi, kita cari KPK antara A dan 4A berpangkat 2, dan kita peroleh KPK-nya ternyata adalah 4A berpangkat 2. Sehingga, kenapa yang di atas ini kita peroleh negatif 4AC? Karena 4A berpangkat 2 kita bagi dengan A, yaitu penyebut dari negatif C per A tersebut, kan kita peroleh hasilnya adalah 4A. Nah, 4A nanti ini kita akan kalikan dengan pembilang dari negatif C per A tadi, yaitu negatif C. Maka kita perolehlah di sini hasilnya adalah negatif 4AC yang ditambahkan dengan B berpangkat 2, seperti itu. Nah, setelah sudah seperti ini bentuknya, berarti kita akan pindahkan dulu terlebih dahulu B berpangkat 2-nya ke sebelah kiri agar terlihat lebih bagus. Setelah itu, kita akan buat yang ruas kiri menjadi sebuah kuadrat sempurna dengan cara mengambil nilai X-nya ini, kemudian tanda tambahnya di sini, dan juga B per 2A-nya ini, supaya menjadi X tambah B per 2A yang berpangkat 2. Sama dengan B berpangkat 2 dikurang 4AC per 4A berpangkat 2. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita akan mengakarkan kedua ruas, yang ruas kiri maupun yang ruas kanan.
Sehingga yang di ruas kiri kan awalnya ada berpangkat 2 tuh. Ketika diakarkan berarti akar pangkat 2 dan pangkat 2-nya akan saling menghabisi. Maka yang tersisa hanyalah X ditambah B per 2A. Sedangkan yang di ruas kanan berarti akan berubah menjadi plus minus akar dari B berpangkat 2 dikurang 4AC per 4A berpangkat 2. Nah, berdasarkan sifat dari suatu bentuk akar, kalau misalnya ada akar dari A per B, itu bisa kita pisahkan menjadi akar dari A per akar dari B. Seperti itu, berarti bisa dong kita pisahkan juga kayak gini. Jadi, X tambah B per 2A sama dengan plus minus akar dari B berpangkat 2 kurang 4AC per akar dari 4A berpangkat 2. Nah, di bagian bawah ini 4A berpangkat 2 bisa kita akarkan. Sehingga yang tersisa atau hasilnya itu menjadi 2A saja bagian penyebutnya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita akan memindahkan konstanta B per 2A ini pindah ke ruas kanan. Jadi awalnya positif, berarti ketika kita pindahkan ke ruas kanan akan berubah menjadi negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, karena di sini penyebutnya sama-sama 2A, berarti bisa dong kita kasih panjang saja penyebutnya dan kita jadikan satu seperti berikut ini. Jadi kita peroleh X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, inilah yang kita kenal sebagai rumus kuadratik sebagai salah satu metode untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat yang akan kita bahas lebih lanjut pada video kali ini. Jadi, semoga adik-adik paham cara untuk membuktikan dari mana sih rumus kuadratik tersebut dari penjelasan yang tadi saya jelaskan ini. Nah, berdasarkan pembuktian yang bersama-sama kita lakukan barusan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa rumus untuk menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat atau biasa kita kenal dengan rumus ABC bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Maksudnya apa sih X12 ini? Jadi maksudnya di sini ada dua buah akar persamaan, X1 dan X2. Di mana X1-nya itu adalah bagian positifnya, sedangkan X2-nya adalah bagian negatif dari tanda plus minus yang ini. Nah, rumus ini kan merupakan penyelesaian dari bentuk umum persamaan kuadrat AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti sebelum kita gunakan rumus ini, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah persamaan kuadrat itu sudah memenuhi bentuk baku AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 atau tidak. Karena kalau tidak, berarti kita tidak bisa menentukan tuh nilai A, B, C yang akan kita gunakan dalam rumus ini. Jadi dipastikan dulu harus sama dengan bentuk umum ini dulu ya. Oke, untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan 5 buah contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama untuk mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus kuadratik yang telah kita pelajari barusan tadi. Jadi di soal pertama di sini kita diberikan sebuah persamaan kuadrat yaitu X berpangkat 2 dikurang 9X tambah 8 sama dengan 0. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah memastikan terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan bentuk umumnya ini, bentuk bakunya. Nah, karena sudah sesuai berarti bisa kita tarik kesimpulan nilai A, B, C dari persamaan kuadrat yang di awal ini. A-nya itu berarti koefisien dari variabel X kuadrat yang ada di sini, yaitu 1. Sedangkan B-nya adalah nilai koefisien variabel X, yaitu negatif 9. Sedangkan C-nya adalah konstanta, yaitu positif 8. Terus, kita akan substitusi nilai A, B, C ini ke dalam rumus kuadratik yang telah kita pelajari tadi, yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, setelah kita masukkan, nanti akan kita peroleh seperti ini. Kemudian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengoperasikan negatif kali negatif ini. Nantinya dapat jadi positif. Kemudian, negatif 9 berpangkat 2-nya kita selesaikan juga sekalian. Kita peroleh hasilnya adalah 81. Kemudian, 4 kita kalikan dengan 8. Kemudian, kita kalikan dengan negatif. Maka, kita peroleh di sini negatif 32. Nah, setelah kita peroleh bentuk sederhana seperti ini, kita akan selesaikan dulu yang ada di dalam akarnya. Jadi kita kurangkan tuh 81 dengan 32-nya. Sehingga kita peroleh X sama dengan 9 plus minus akar 49 per 2. Nah, setelah ini kita akan akarkan akar 49-nya. Karena 49 kan suatu bentuk kuadrat dari sebuah bilangan. Berarti bisa dong kita akarkan. Sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 9 plus minus 7 per 2.
Nah, setelah bentuknya seperti ini, karena di sini ada plus minus, berarti kita uraikan di sini. Jadi X1 dan juga X2. Sehingga X1-nya itu bagian plusnya dan juga X2 merupakan bagian negatif dari plus minus yang tadi. Nah, untuk X1-nya kan di sini ada 9 ditambah 7 per 2. 9 tambah 7, 16. Berarti kita peroleh X1-nya adalah 16 per 2. Sedangkan di sini X2-nya 9 kurang 7 kan 2. Berarti X2-nya adalah 2 per 2. Setelah itu kita sederhanakan. 16 bagi 2 adalah 8, berarti X1-nya adalah 8. Kemudian di sini 2 dibagi 2 adalah 1, berarti kita peroleh nilai X2-nya adalah 1. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa penyelesaian dari persamaan awal yaitu X berpangkat 2 kurang 9X tambah 8 sama dengan 0 ada 2. Yaitu akar yang pertama X1-nya adalah 8 dan yang kedua X2-nya adalah 1. Jadi ini adalah solusi dari persamaan yang untuk soal bagian A. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini kita diberikan sebuah persamaan kuadrat yaitu 2x berpangkat 2 dikurang 3x kurang 9 sama dengan 0. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah mengeceknya apakah dia sudah sesuai dengan persamaan kuadrat yang baku atau belum. Ternyata dia sudah sesuai dengan bentuk baku persamaan kuadrat yang ini. Berarti sudah boleh kita cari nilai A, B, dan juga C dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, berarti nilai A-nya itu adalah positif 2 berasal dari sini, sedangkan B-nya itu berasal dari sini, negatif 3, sedangkan untuk C-nya atau konstantanya adalah negatif 9. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai A, B, dan C tersebut ke dalam rumus kuadratik dari persamaan kuadrat, yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sehingga nilainya akan terisi seperti ini. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menyederhanakan dari operasi bilangan yang ada di sini. Jadi, negatif kita kalikan dengan negatif 3 dan memperoleh positif 3. Selanjutnya, negatif 3 berpangkat 2 itu nilainya adalah positif 9 yang ada di sini. Nah, selanjutnya, negatif 4 kita kalikan dengan negatif 9. Itu kan hasilnya adalah positif 36 kan? Nah, positif 36 ketika kita kalikan dengan 2 yang ada di sini, maka kita peroleh positif 72 yang ada di sini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan operasi yang berada di dalam akarnya sini. Berarti kita peroleh X-nya itu sama dengan 3 plus minus akar 81 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan nilai dari akar 81. Nah, karena 81 adalah bentuk kuadrat sempurna dari 9, berarti hasilnya itu berubah menjadi X sama dengan 3 plus minus 9 per 4. Karena akar 81 adalah 9. Nah, selanjutnya ini kita pisahkan jadi X1 dan juga X2. Nah, X1 itu berarti kita ambil bagian positifnya, yaitu 3 ditambah 9 kemudian dibagi 4. Sedangkan untuk X2-nya berarti kita ambil bagian yang negatif, yaitu 3 kita kurangkan dengan 9 kemudian kita bagi dengan 4. Nah, untuk X1, 3 tambah 9 kan 12. Berarti X1-nya adalah 12 per 4 seperti ini. Nah, untuk X2-nya, karena 3 kurang 9 adalah negatif 6, berarti kita peroleh nilai X2-nya adalah negatif 6 per 4. Selanjutnya, kita akan sederhanakan. 12 bagi 4 adalah 3, berarti X1-nya adalah 3. Sedangkan untuk X2-nya, atas dan bawahnya sama-sama kita bagi 2 agar menjadi negatif 3 per 2. Sehingga penyelesaian dari persamaan kuadrat tadi 2x berpangkat 2 kurang 3x kurang 9 sama dengan 0 ada 2. Yang pertama adalah 3, sedangkan yang kedua adalah negatif 3 per 2. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di contoh yang ketiga ini, di sini kita diberikan sebuah persamaan kuadrat, yaitu 4x berpangkat 2 kurang 5 sama dengan 8x. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus pastikan bahwa ini sudah sesuai dengan bentuk baku atau belum. Ternyata ini belum sesuai dengan bentuk baku karena masih ada nilai yang berada di ruas kanan. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita pindahkan terlebih dahulu 8x-nya ke ruas kiri sehingga yang awalnya positif berubah menjadi tanda negatif seperti yang ini. Nah, setelah dipindahkan, barulah ini sudah sesuai dengan bentuk baku yang persamaan kuadrat, yaitu AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Barulah bisa kita tarik kesimpulan nilai A, B, C dari persamaan kuadrat tersebut. Berarti A-nya adalah angka yang ini, 4. Kemudian B-nya adalah negatif 8 dari sini, sedangkan C-nya adalah negatif 5 berasal dari sini.
Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mensubstitusi setiap nilai A, B, C ini ke dalam rumus kuadratik yang berikut ini. Jadi rumusnya masih sama ya. Kemudian ayo kita substitusikan nilai-nilainya. Sehingga kita peroleh nilai X-nya itu adalah sebagai berikut. Negatif kali negatif 8 plus minus akar dari negatif 8 berpangkat 2 kurang 4 kali 4 kali negatif 5 per 2 kali 4. Nah, setelah itu kita operasikan deh. Di sini kan ada negatif kali negatif tuh. Berarti nanti di sini dapat positif 8. Kemudian negatif 8 berpangkat 2 itu adalah 64. Sedangkan 4 kali 4 itu adalah 16. 16 kali 5 adalah 80. Sedangkan di sini negatif kali negatif positif. Makanya di sini kita peroleh positif 80. Nah, setelah kita peroleh seperti ini, X sama dengan 8 plus minus akar 64 ditambah 80 per 8. Barulah kita selesaikan yang ada di dalam akarnya lagi. Jadi 64 ditambah 80 kan kita peroleh nilainya adalah 144. Berarti di sini kita peroleh X sama dengan 8 plus minus akar 144 per 8. Nah, 144 ini adalah suatu bentuk kuadrat sempurna dari bilangan 12. Berarti kita peroleh nilainya adalah X sama dengan 8 plus minus 12 per 8. Kalau sudah seperti ini, kita akan memisahkan X1 dan X2-nya dengan cara memisahkan bagian positif dan bagian negatifnya. Sehingga X1 itu adalah 8 plus 12 per 8, sedangkan X2-nya adalah 8 kurang 12 per 8. Nah, untuk yang X1-nya 8 tambah 12 kan 20 tuh. Berarti X1-nya adalah 20 per 8. Sedangkan untuk X2-nya 8 kurang 12 kan negatif 4. Berarti X2-nya kita peroleh negatif 4 per 8. Terus, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita akan bagi bagian pembilang dan penyebutnya dengan angka 4 agar lebih sederhana. Sehingga kita dapat nilai X1-nya adalah 5 per 2 dan juga X2-nya adalah negatif 1 per 2 dengan cara yang tadi. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan deh. Solusi dari soal yang awal yaitu 4X berpangkat 2 kurang 5 sama dengan 8X tadi adalah ini. X1-nya adalah 5 per 2 dan juga X2-nya adalah negatif 1 per 2. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal bagian D. Di sini di soal bagian D kita diberikan sebuah persamaan kuadrat yaitu 9Y berpangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Nah, karena di sini variabel yang digunakan adalah variabel Y, berarti semuanya nanti di bentuk umum maupun di rumus kuadratik semua akan kita ganti dengan huruf Y ya. Jadi, jangan kaku untuk menggunakan rumus yang tadi kita pelajari. Jadi kalau di soalnya itu hurufnya Y, berarti nanti yang kita pakai adalah Y semua sampai di bagian solusinya. Y1 dan Y2 seperti itu. Jadi di sini yang harus kita lakukan pertama adalah mengecek apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umum atau tidak. Ternyata setelah kita bandingkan dengan bentuk umum yang ini, AY berpangkat 2 tambah BY tambah C sama dengan 0, dia sudah sesuai. Tapi nilai B yang ada di sini nantinya adalah 0 karena tidak ada variabel Y di sini. Yang ada hanyalah yang Y berpangkat 2 dan juga konstanta. Sehingga nilai A-nya itu adalah 9 dari sini, B-nya 0 karena tidak ada variabel Y tadi, sedangkan C-nya adalah yang ini, negatif 4 dari konstantanya. Nah, setelah kita peroleh nilai A dan B serta C-nya, berarti kita akan substitusi ke dalam persamaan ini, rumus kuadratik dengan variabel Y. Jadi Y sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, setelah kita substitusi, kita peroleh nilai yang ini. Nah, setelah itu, ayo kita sederhanakan persamaan ini agar nantinya lebih mudah dihitung. Nah, di sini kan negatif kali 0 adalah 0. 0 berpangkat 2 itu 0, berarti tinggal kita hitung yang sebelah kanannya ini. Negatif 4 kali negatif 4 kan positif 16. Positif 16 kali 9 kita peroleh adalah positif 144. Nah, karena di sini 144 adalah sebuah kuadrat sempurna dari 12, berarti bisa dong kita akarkan. Nah, kita akan peroleh nilainya adalah Y sama dengan plus minus 12 per 18. Jadi 0 yang tadi itu kita abaikan saja karena tidak ada mempengaruhi dengan nilai yang ada di sini plus minus 12-nya. Terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan pecahan ini agar nantinya akar-akar persamaannya sudah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Caranya kita akan bagi atas dan bawahnya itu dengan angka 6. Sehingga kita peroleh nilai Y-nya itu adalah plus minus 2 per 3.
Nah, setelah Y-nya sudah berbentuk seperti ini, Y sama dengan plus minus 2 per akar 3, barulah kita pisahkan Y1 dan juga Y2-nya. Y1-nya itu bagian positif, yaitu 2 per 3, sedangkan Y2-nya adalah bagian negatifnya, yaitu negatif 2 per 3. Sehingga persamaan awal yang tadinya 9Y berpangkat 2 kurang 4 sama dengan 0, penyelesaiannya adalah ini. Y1-nya adalah 2 per 3 dan juga Y2-nya adalah negatif 2 per 3. Jadi, semoga adik-adik paham cara untuk menyelesaikannya dengan rumus kuadratik dengan yang variabel Y seperti ini ya. Jadi, jangan sampai heran dan jangan juga bingung untuk menyelesaikannya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini di contoh bagian E, kita akan menemukan sebuah persamaan kuadrat yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ada dua buah huruf. Ada huruf X dan juga huruf P. Nah, di sini peran dari dua huruf ini berbeda ya. Di sini variabel utama dari persamaan kuadrat ini adalah X, sedangkan P yang ada di sini bersifat sebagai koefisien dari variabel X maupun sebagai konstanta yang ada di sini. Jadi, P di sini akan kita perlakukan sebagai layaknya angka biasa, bukan sebagai variabel. Nah, yang akan kita lakukan pertama itu sama seperti yang sebelumnya. Kita akan mengeceknya dengan melihat bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat. Sehingga kita peroleh nilai A, B, C-nya adalah sebagai berikut. A-nya itu bernilai 1 dari ini koefisien dari variabel X berpangkat 2. Nilai B-nya itu kita peroleh dari sini, negatif 6P atau koefisien dari variabel X. Sedangkan konstantanya adalah yang ada di sini. Semua yang ada di bagian belakang atau yang tidak memiliki variabel X maupun X berpangkat 2. Yaitu C sama dengan 9P berpangkat 2 kurang 1. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai A, B, C yang kita peroleh barusan ke dalam rumus kuadratik, yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sehingga nantinya kita akan peroleh persamaan yang ini. Nah, setelah kita peroleh persamaan ini, setelah kita substitusi nilai A, B, C tadi, kita akan menyederhanakannya dengan cara ini. Negatif kali negatif kan positif, berarti nanti di sini adalah positif 6P. Kemudian di sini negatif 6P yang berpangkat 2, kita peroleh hasilnya adalah 36P berpangkat 2. Selanjutnya, di sini kan ada perkalian tuh, perkalian masuk. Kita kalikan dulu, 4 kali 9P berpangkat 2. Hasilnya kan 36P berpangkat 2 yang ini. Kemudian kita kali lagi deh 4-nya dengan negatif 1 yang ada di sini. Maka kita peroleh di sini adalah negatif 4. Selanjutnya, kita akan kali lagi. Di sini kan ada tanda negatif yang ada di luar. Negatifnya akan kita kalikan dengan 36P pangkat 2. Selanjutnya, negatifnya juga kita akan kalikan dengan negatif 4 yang ada di dalam sini. Sehingga kita peroleh hasilnya itu nantinya adalah 36P pangkat 2 kurang 36P pangkat 2 ditambah dengan 4. Makanya nanti di sini yang tersisa hanyalah 4 karena nantinya 36P pangkat 2 akan saling menghabisi. Seperti itu. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya adalah 6P plus minus akar 4 per 2, barulah kita akan ini akarkan akar 4-nya. Berarti kita peroleh deh nilai X-nya adalah 6P plus minus 2 per 2. Setelah bentuknya sudah sederhana seperti ini, barulah kita pisahkan X1 dan juga X2-nya. Jadi X1-nya adalah 6P tambah 2 per 2, sedangkan X2-nya adalah 6P dikurang 2 per 2. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita akan lakukan adalah memfaktorkan 6P tambah 2 dan juga 6P kurang 2 yang ada di bagian pembilang. Caranya, kan di sini 6P tambah 2 itu memiliki sama-sama faktor 2 ya di 6P maupun di 2. Makanya 2-nya kita akan keluarkan. Kemudian yang ini 6P kita akan bagikan dengan 2. Sedangkan yang ini 2-nya kita bagi dengan 2 juga. Maka kita peroleh pemfaktorannya adalah 2 dikalikan dengan 6 bagi 2 adalah 3, berarti 3P tambah 1. Makanya di sini kita tuliskan 2 dikali 3P tambah 1. Selanjutnya 2 yang tadi di depan itu kita coret dengan 2 yang ada di bawah. Gitu. Yang untuk X2-nya sama, cuma beda di tanda yang awalnya tadi tambah, sekarang kita ganti dengan kurang. Setelah itu berarti yang tersisa hanyalah yang ada di dalam kurung ini. Berarti X1-nya kita peroleh adalah 3P tambah 1, sedangkan X2-nya adalah 3P kurang 1. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa solusi dari persamaan kuadrat X berpangkat 2 kurang 6PX tambah 9P berpangkat 2 kurang 1 sama dengan 0 tadi adalah 3P tambah 1 dan juga 3P kurang 1. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya.
Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai cara untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik. Jadi kalau misalnya ada dari materi tadi yang adik-adik tidak paham, jangan malu-malu untuk komen di bawah ya. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik, di sini saya sudah menyediakan 7 buah latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan di rumah.